Hei gembel, sedang apa kau di sekolah suci ini? Cepat keluar. Kaca jendela ruang guru sampai bergetar saking kerasnya teriakan penuh amarah dari sang wali kelas. Seorang ayah yang dari ujung kepala hingga ujung kaki, berlumuran noda oli hitam dan debu, berdiri sambil terengah-engah. Di hadapannya, putrinya berlutut sambil menangis terseduh-seduh, dipaksa menandatangani surat pengunduran diri. Wali kelas itu memencet hidungnya, mengibaskan tangan, dan melontarkan hinaan kepada ayah dan anak miskin itu, seolah mereka adalah serangga menjijikkan. Namun, wali kelas itu tidak tahu. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pria lusuh yang ia tunjuk-tunjuk dan usir ini adalah ketua yayasan yang mengendalikan sekolah tersebut, sekaligus donatur utama dengan kekayaan ratusan miliar rupiah. Sesaat kemudian, pintu ruang guru terbuka dan kepala sekolah berlari masuk dengan wajah pucat pasi. Kemudian, sebuah plot twist yang sangat merinding dan sempurna terjadi saat kepala sekolah itu membungkuk 90 derajat di depan sepatu bot kerja yang berlumuran oli tersebut. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda mendengarkan. Semoga kebahagiaan dan keberuntungan selalu menyertai Anda di sana. Suara gemuruh mesin berat memekakan telinga di dalam sebuah pabrik raksasa di kawasan industri Cikarang. Puluhan teknisi berkerumun mengelilingi sebuah mesin presisi besar yang tiba-tiba mati. Mereka tampak panik dan kebingungan. Manajer pabrik berteriak dengan wajah pucat pasi, kalau mesin ini tidak segera jalan, seluruh jadwal pengiriman ke perusahaan multinasional akan dibatalkan. Cepat, cari tahu penyebabnya, bagaimanapun caranya. Seorang teknisi mengusap keringat yang bercucuran dengan lengan baju kerjanya, dan menjawab, motor utamanya benar-benar jebol, Pak. Kecuali kita mendatangkan suku cadang baru dari luar negeri, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Sekarang, tepat pada saat itu, Bima Pangestu melangkah maju, membelah kerumunan. Orang-orang yang sedang putus asa, ia mengenakan wearpack baju montir, usang, yang dipenuhi noda oli hitam pekat dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dengan membawa kunci Inggris besar di tangannya, Bima mencondongkan tubuhnya ke bagian dalam mesin yang mati itu dan berkata dengan suara tenang, semuanya, tolong, mundur sedikit. Motornya tidak rusak, tapi sumbu putarnya melenceng sangat tipis, sehingga terjadi kelebihan beban, overload. 3 menit cukup untuk memperbaikinya. Tanpa ragu, tangan Bima menjangkau jauh ke dalam mesin, mengencangkan sekrup, dan menyesuaikan kembali posisi sumbu yang miring. Tepat setelah ia memutar kunci Inggrisnya dengan kuat sebanyak 3 kali, mesin presisi bernilai puluhan miliar rupiah yang tadinya mati itu kembali menyala dengan suara gemuruh yang megah. Seluruh teknisi di dalam pabrik serentak mengangkat kedua tangan dan bersorak, kegirangan. Manajer pabrik menggenggam erat kedua tangan Bima dengan suara penuh, haru. Anda memang montir ahli nomor 1 di Indonesia. Kalau bukan karena Bapak, Bima, pabrik kita pasti sudah tutup hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Bima mengusap butiran keringat di dahinya dengan handuk usang yang melingkar di lehernya. Jangan terlalu panik dengan kerusakan kecil seperti ini. Mesin tidak pernah berbohong. Jadi kalau kita memeriksanya dari dasar, pasti akan ketemu jawabannya. Saya harus kembali ke pekerjaan utama saya sekarang. Bima berjalan menuju tempat parkir pabrik, lalu naik ke mobil pickup bututnya yang berbunyi berderak-derak saat mesinnya dihidupkan. Tempat yang dituju oleh Bima Pangestu montir mesin terbaik di Indonesia yang sebenarnya adalah pemilik raksasa perusahaan manufaktur dengan omzet ratusan miliar hanyalah sebuah bengkel mobil kecil di pinggiran Jakarta. Untuk tidak pernah melupakan nilai kerja keras yang jujur, Bima diam-diam menjalankan bengkel sederhana ini, dan menjalani kehidupan sehari-hari layaknya orang biasa. Di waktu yang sama, di ruang kelas Elose sebuah SMA swasta elit pelita bangsa, menyambut tahun ajaran baru, wali kelas bernama Pak Darman berdiri di depan meja guru dan membagikan selembar kertas kepada setiap siswa. Pak Darman berdeham, keras dan meninggikan suaranya ke seisi kelas. Semuanya, isi formulir data, latar belakang keluarga yang baru saja dibagikan dengan teliti, jangan sampai ada yang kosong. Terutama di kolom pekerjaan orang tua, jangan ditulis, mengambang, tulis nama tempat kerja dan jabatannya dengan jelas. Ini adalah data penting yang sangat dibutuhkan Bapak untuk memahami kalian lebih dalam dan memberikan bimbingan karir yang akurat ke depannya. Jadi, isi, dengan sungguh-sungguh. Alia Pangestu menatap kertas di atas mejanya sambil memainkan pensilnya. Alia selalu menghormati ayahnya lebih dari siapapun di dunia ini, seorang ayah yang selalu mengenakan baju kerja usang dan berkeringat jujur demi pekerjaannya. Ia teringat akan ajaran hangat ayahnya. Tidak ada kasta dalam pekerjaan, jadi kamu harus selalu percaya diri. Sambil menggenggam erat pensilnya, Alia menulis, wira swasta di kolom pekerjaan orang tua, lalu menambahkan dengan rapi, pemilik bengkel mobil,
sebelum mengumpulkannya. Setelah mengumpulkan semua kertas, Pak Darman kembali ke ruang guru dan duduk di kursinya. Sambil membenarkan letak kacamatanya, ia membalik-balik dokumen siswa, satu persatu, dan di dalam hatinya ia mulai menghitung kekayaan serta status sosial para orang tua murid. Ayah Reza adalah direktur rumah sakit terbesar di pusat kota. Ayah Nabila, eksekutif di perusahaan konglomerat. Sangat bagus. Aku harus mendukung penuh anak-anak dari keluarga kaya raya ini, agar nanti aku juga dapat untung besar. Saat sedang membolak-balik dokumen dengan senyum puas, tangan Pak Darman tiba-tiba berhenti di atas kertas milik Alia. Melihat dokumen Alia, sudut bibir Pak Darman melintir, memancarkan ekspresi penuh hinaan. Pemilik bengkel mobil, cuma kerjaan rendahan tukang ganti ban di pinggiran kota rupanya. Bagaimana bisa anak seperti ini masuk ke sekolah swasta elit kita yang uang pangkalnya mahal? Ini jangan-jangan dia cuma akan merusak suasana kelas kita yang berkelas ini. Pak Darman melempar kertas Alia ke sudut lacinya secara asal sambil mendecakkan lidah. Keesokan paginya di depan gerbang sekolah, Pak Darman berdiri di sana dengan dalih kedisiplinan pagi, namun matanya sibuk mengamati para siswa yang berdatangan. Sebuah mobil mewah impor keluaran terbaru berhenti dengan mulus di depan gerbang. Pintu kursi belakang terbuka dan Reza turun. Pak Darman langsung membungkuk dalam-dalam dengan senyum lebar dan menghampirinya. Wah, Reza, kita datang awal ya. Ibu juga pasti lelah sudah menyetir pagi-pagi untuk mengantar putra kesayangan. Reza saya bimbing dengan sangat perhatian, khusus, jadi ibu tidak perlu khawatir dan tenang saja. Ibu Reza yang duduk di kursi kemudi menurunkan kaca jendela dan mengangguk pelan, sementara Pak Darman melambaikan kedua tangannya sampai mobil itu berbelok dan tak terlihat lagi. Selanjutnya, saat Nabila turun dari sedan besar ayahnya, Pak Darman juga berlari, mendekat, memberikan salam pagi dengan ramah sambil membungkuk hormat. Tak lama, kemudian, Alia datang menghampiri gerbang dengan mengayuh sepeda ontel usang, yang catnya sudah mengelupas. Pak Darman, yang sedari tadi tersenyum, langsung mengubah wajahnya menjadi dingin dan memblokir jalan Alia. Alia, berhenti sekarang juga. Gaya berpakaian apa itu saat datang ke sekolah? Alia turun dari sepedanya, melihat seragamnya yang rapi, dan bertanya dengan tenang, bagian mana dari pakaian saya yang salah, Pak? Papan nama saya terpasang lurus, dan panjang rok saya di bawah lutut sesuai aturan. Pak Darman menunjuk ujung kaki Alia dengan jarinya dan membentak tajam, warna kaos kakimu, kenapa mencolok begitu? Kamu tidak tahu aturan sekolah kita yang mengharuskan pakai kaos kaki putih atau hitam? Berani-beraninya kamu pakai kaos kaki abu-abu tua kampungan begini dan merusak citra sekolah. Hari ini kamu dapat poin pelanggaran kedisiplinan 3 poin. Maaf Pak, di buku tata tertib sekolah tertulis siswa harus memakai kaos kaki berwarna monokrom yang tidak mencolok. Warna abu-abu tua yang saya pakai juga termasuk monokrom. Hukuman ini tidak adil, jawab Alia logis dan lugas. Wajah Pak Darman memerah karena marah, dan ia meninggikan suaranya. Berani-beraninya kamu membantah omongan guru. Kalau keluargamu miskin, setidaknya berkelakuanlah yang benar di sekolah. Gara-gara anak sepertimu, standar sekolah kita jadi anjlok. Bawa sepedamu ke sudut lapangan dan berdiri, dihukum di sana sampai jam pelajaran dimulai. Sambil menggigit bibirnya menahan rasa tidak adil, Alia memegang sepedanya dan berjalan diam-diam ke sudut lapangan berdebu. Waktu berlalu, usai jam istirahat siang, tibalah pelajaran matematika. Pak Darman menuliskan rumus diferensial dasar di papan tulis, lalu menatap seisi kelas. Nah, rumus yang baru saja kita pelajari ini sangat penting. Reza, si juara kelas, ayo berdiri dan selesaikan soal ini. Untuk anak sepintar Reza, soal ini pasti bisa dikerjakan sambil merem. Reza berdiri dengan gaya sombong dan dengan mudah menyebutkan jawaban dari buku cetak. Pak Darman bertepuk tangan dengan gaya berlebihan dan melontarkan pujian bertubi-tubi. Tentu saja, ini Reza kita. Bagaimana otaknya bisa sejenius ini? Kalau terus begini, masuk universitas top negeri tidak akan ada masalah. Kalian, semua, belajarlah dari Reza. Setelah menyuruh Reza duduk, Pak Darman memelototi daftar nama siswa di meja guru. Tatapannya yang setajam ular berbisa mengarah pada Alia yang duduk di barisan paling belakang. Alia, berdiri sekarang. Ku dengar kamu juga lumayan pintar. Coba maju ke depan dan kerjakan soal yang Bapak berikan. Pak Darman mengambil kapur dan mulai menuliskan deretan rumus rumit yang memenuhi tengah papan tulis. Itu adalah soal yang sangat sulit, setara dengan materi mahasiswa jurusan matematika tingkat universitas, yang sama sekali di luar kurikulum SMA. Setelah selesai menulis, Pak Darman meletakkan kapurnya dengan suara keras dan menyindir. Bagaimana? Baru lihat soalnya saja sudah pusing, kan? Kalau keluargamu miskin dan tidak mampu ikut bimbingan belajar, bimbel mahal,
Setidaknya kamu perhatikan pelajaran di sekolah dengan baik. Tapi dari pagi sikapmu sudah berantakan. Kalau tidak tahu, akui saja di depan teman-temanmu, lalu pergi ke belakang kelas dan angkat tanganmu. Seluruh murid serentak menatap Alia sambil berbisik-bisik. Namun, tanpa terlihat panik sedikit pun, Alia berdiri tegak dan berjalan percaya diri ke depan papan tulis. Ia mengambil kapur di sebelah penghapus, dan tanpa ragu sedetik pun, mulai menuliskan langkah-langkah penyelesaian di bawah soal Pak Darman. Hanya suara gesekan kapur yang bergema di ruang kelas. Rumus-rumus yang rumit itu terurai satu persatu melalui logika jernih dari ujung jari Alia. Tepat dalam 2 menit, Alia menuliskan jawaban akhir yang sempurna dengan ukuran besar di papan tulis, lalu berbalik. Pak, soal ini adalah materi yang melampaui kurikulum SMA dan harus menggunakan aplikasi tingkat universitas untuk menyelesaikannya. Apakah ada bagian dari penyelesaian saya yang salah? Pak Darman menatap bergantian antara langkah penyelesaian yang sempurna dan jawaban akhir di papan tulis dengan mulut ternganga. Murid-murid di kelas juga takjub melihat kemampuan matematika Alia yang luar biasa dan melontarkan gumaman kagum. Merasa kebodohan dan arogansinya terbongkar di depan seluruh kelas, wajah Pak Darman memerah hingga ke leher. Kurang ajar. Berani-beraninya kamu menguji gurumu dengan pengetahuan dangkal yang entah kamu pungut dari mana. Cepat, kembali ke tempat dudukmu. Pak Darman menahan amarahnya dan membanting buku cetak di tangannya ke atas meja guru dengan kasar. Usai jam pelajaran, Pak Darman kembali ke ruang guru dengan napas memburu dan menghempaskan tubuhnya ke kursi. Ia menggerakkan mouse-nya dengan kasar dan langsung login ke sistem informasi akademik sekolah. Menatap layar yang menampilkan catatan buku induk Alia, kedua mata Pak Darman memancarkan kedengkian yang luar biasa. Berani-beraninya anak tukang bengkel pinggiran merusak harga diriku. Akan kutunjukkan dengan jelas bagaimana hidupmu akan hancur. Jangan harap bisa masuk universitas bagus, akan kubuat catatan raportmu benar-benar hancur. Lihat saja, nanti. Pak Darman mengetik dengan beringas, mengisi kolom catatan perilaku dan evaluasi wali kelas dengan kalimat-kalimat yang jahat dan negatif. Tanpa ragu ia mengetikkan kebohongan, sering menolak instruksi wajar dari guru dan selalu menunjukkan sikap membangkang. Ia juga memfitnah tanpa segan, gagal berbaur dengan teman sebaya, memiliki sifat egois yang sangat merusak suasana belajar di kelas. Ia bahkan menambahkan penilaian fatal, kurangnya etika dasar dalam belajar, sangat membutuhkan bimbingan disiplin yang ketat. Sambil menatap layar dengan senyum sinis, Pak Darman mengklik tombol simpan, dengan raut wajah penuh bisa. 1 minggu setelah formulir latar belakang dikumpulkan. Saat itu malam hari, di sebuah restoran Jepang mewah yang sangat mahal di pusat kota Jakarta. Di dalam, ruang VIP bergaya tatami yang sunyi dan tertutup rapat dari akses orang luar, lampu kuning menyala temaram. Di atas meja, tersaji hidangan sashimi kualitas premium yang jarang bisa dilihat orang biasa. Pak Darman duduk bersimpuh, berkali-kali melirik jam tangannya, menanti seseorang dengan cemas. Tak lama kemudian, pintu kayu tebal terbuka perlahan, dan Ibu Reza serta Ayah Nabila masuk secara bergantian. Pak Darman menendang bantal duduknya, buru-buru, berdiri, dan membungkuk sangat dalam hingga tubuhnya nyaris menyentuh lantai, menyapa mereka dengan berlebihan. Aduh, di tengah kesibukan Bapak dan Ibu, mengurus bisnis yang luar biasa, ini suatu kehormatan besar Anda mau meluangkan waktu berharga untuk guru rendahan seperti saya. Begitu duduk, Ibu Reza langsung membuka tas branded mahalnya dan meletakkan 2 amplop tebal berisi uang tunai di atas meja tanpa suara. Reza dan Nabila kita harus mendapat peringkat 1 dan 2 secara berurutan di ujian tengah semester. Ganjil ini, agar catatan di raport mereka terlihat sempurna. Karena Pak Guru secara khusus bersedia mengurus hal ini dari belakang, kami para orang tua mengumpulkan sedikit tanda terima kasih. Pak Darman tersenyum lebar hingga telinganya, lalu dengan kedua tangannya, cepat-cepat mengambil amplop tebal dari atas meja. Merasakan ketebalan amplop itu dari jari-jarinya, mata Pak Darman berbinar penuh keserakahan layaknya binatang buas yang kelaparan. Ibu Bapak, jangan khawatir sama sekali, tidur saja yang nyenyak. Sudah berapa lama saya mengabdi di sekolah swasta elit ini, masalah kecil seperti ini pasti bisa saya urus dengan bersih. Mulai dari nilai, tugas-tugas mereka, saya akan mengaturnya dengan sangat sempurna hingga posisi mereka kokoh di peringkat teratas. Pak Darman memasukkan amplop tebal penuh uang itu ke saku dalam jasnya, lalu menuangkan minuman dingin ke gelasnya berkali-kali. Keesokan paginya, tepat setelah ia menerima suap besar di ruang kelas yang masih kosong karena belum ada siswa yang datang, Pak Darman duduk sendirian. Hanya cahaya dari layar monitor komputer di meja guru yang menerangi wajah serakahnya. Pak Darman dengan cepat mengklik mouse dan membuka file tugas esai bahasa Indonesia yang dikumpulkan Reza,
dan Nabila kemarin. Tugas dari kedua murid kaya itu jelas-jelas hasil copas copy-paste, sembarangan, dari internet, penuh dengan salah ketik dan tata bahasa yang berantakan. Pak, Darman mendecakkan lidah merasa miris, namun ia menepuk-nepuk saku dalam jasnya. Tempat uang suap itu berada, lalu meletakkan tangannya di atas keyboard. Anak-anak ini sungguh hidup enak berkat orang tua yang kaya raya. Baiklah, konteksnya memang berantakan dan tidak nyambung, tapi biar aku sendiri yang menyentuhnya dengan sihirku. Pak Darman menghapus seluruh kalimat berantakan di file tersebut, dan mulai menulis ulang laporan esai dengan kosakata tingkat tinggi yang ia pilih sendiri. Seolah kembali menjadi anak SMA, ia menyusun kalimat dengan sangat hati-hati, lalu tanpa ragu memasukkan nilai sempurna 100 untuk kedua siswa tersebut di kolom nilai tugas. Sambil tersenyum licik, ia menekan tombol simpan dan memukul tombol enter 3 kali dengan kuat. Sepulang sekolah, bel berbunyi, dan siswa-siswi berhamburan keluar seperti air pasang. Alia memasukkan buku cetak dan buku catatannya yang tebal ke dalam tas, untuk pergi belajar ke perpustakaan sekolah. Saat itu, Pak Darman membuka pintu belakang kelas dengan kasar dan memblokir jalan Alia dengan raut wajah menyeramkan. Ia merebut tali tas yang disandang Alia dengan kasar dan melemparkannya ke atas meja guru di depan kelas. Kotak pensil kaleng usang di dalam tas itu terlempar ke lantai, menimbulkan suara berisik yang memekakkan telinga. Kamu jadwal piket hari ini, kan? Lantai ruang guru di lantai 1 sangat kotor, penuh debu. Pergi ke toilet sekarang, cuci kain pel, dan mulai pel lantainya, sampai bersih. Alia memungut kotak pensilnya diam-diam, dan menjawab dengan suara tenang dan jelas, Pak, saya bukan jadwal piket hari ini. Jadwal piket kelas saya baru hari Rabu minggu depan. Pak Darman marah besar, matanya mendelik, dan ia mendorong bahu sempit Alia dengan jarinya. Anak sekolah itu harusnya patuh tanpa banyak bicara kalau guru, yang posisinya setinggi langit sudah menyuruh. Pintar saja tidak akan membuatmu jadi orang hebat di masyarakat. Ini adalah hukuman pendidikan khusus untuk melatih jiwa melayani dan berkorban. Jadi buang semua sampah di tempat sampah, ruang guru tanpa sisa, baru kamu boleh pulang. Meski merasa sangat tidak adil dan marah, Alia menekan amarahnya dan berjalan, diam-diam menuju toilet. Alia mencuci kain pel yang berat itu dengan air keran, yang dingin, lalu membawa ember berat berisi air dan mengepel lantai ruang guru, yang luas dari sudut ke sudut hingga keringatnya bercucuran. Ia harus membersihkan gelas kertas bau bekas minum para guru yang sudah pulang, serta membuang seluruh isi tempat sampah ke tempat pembuangan akhir sendirian, barulah tugas kasarnya selesai. Malam telah larut, suara jangkrik mulai terdengar. Alia duduk di sudut perpustakaan sekolah yang kosong, membuka buku kumpulan soal ujian matematika di bawah cahaya lampu belajar yang redup. Dengan jari-jari yang bengkak dan memerah, karena mencuci kain pel di air dingin, ia menggenggam pensil yang sudah memendek, menuliskan rumus-rumus kalkulus dan integral hingga memenuhi buku catatannya. Dengan pikiran bahwa hanya kerja keras yang jujur yang dapat membahagiakan ayahnya, Alia menahan rasa kantuk yang menyerang dengan mencubit pahanya sendiri. Beberapa hari kemudian, hari di mana seluruh nilai ujian tengah semester, UTS, ganjil sekolah dimasukkan ke dalam sistem. Duduk di kursinya di ruang guru, Pak Darman bersenandung sambil membuka data rapor seluruh siswa kelas XI di layar monitornya. Di posisi teratas, peringkat 1 paralel, nama Alia Pangestu tertulis dengan sangat jelas dan tebal. Sementara nama Reza berada jauh di bawahnya di peringkat 2. Pak Darman mengucek matanya seakan tak percaya dan mendekatkan wajahnya yang berkacamata ke layar monitor. Tidak mungkin. Aku sudah memanipulasi nilai. Tugas bahasa Indonesia Reza jadi sempurna untuk mendongkrak nilainya. Tapi Alia malah mengalahkan Reza dengan selisih poin yang sangat telak di ujian tertulis. Mengingat amplop tebal berisi uang di saku jasnya, wajah Pak Darman seketika pucat pasi. Karena takut akan protes keras dari orang tua murid, rasa cemas yang ekstrem membuat Pak Darman membanting tumpukan dokumen yang tersusun rapi di atas mejanya ke lantai. Saat jam istirahat, Pak Darman meneriaki Alia yang sedang lewat di lorong dan memanggilnya ke sudut ruang guru, tempat mejanya berada. Ia mengeluarkan selembar kertas HVS kosong dari laci dan menyodorkannya ke depan wajah Alia dengan kasar. Di bagian atas kertas putih itu tertulis tebal dengan huruf besar, surat pernyataan pengunduran diri sebagai perwakilan sekolah di Olimpiade Matematika tingkat nasional. Alia, hapus namamu diam-diam dari daftar peserta Olimpiade Matematika Nasional bulan depan. Reza yang statusnya ketua kelas dan wakil ketua OSIS jauh lebih pantas mewakili sekolah kita. Pak Kepala Sekolah dan aspek pendidikan lainnya juga menilai itu lebih baik. Cap jempolmu di bawah sini dan kembalilah ke kelas untuk belajar. Melihat isi surat yang konyol itu, Alia merogoh saku dalam seragamnya dan
mengeluarkan buku saku tata tertib sekolah yang sudah lusuh karena sering dipegang. Ia membukanya seketika. Pak, menurut pasal 4 ayat 2 di buku peraturan sekolah, hak untuk mewakili sekolah di Olimpiade Nasional diberikan secara mutlak kepada siswa dengan nilai tertinggi di mata pelajaran terkait pada ujian tengah semester terakhir. Saya satu-satunya yang mendapat nilai 100 di ujian matematika, sedangkan Reza mendapat nilai 85. Sama sekali tidak ada alasan yang adil bagi saya untuk menyerahkan hak saya kepada orang lain. Melihat akal-akalannya tidak mempan di hadapan logika Alia, Pak Darman menendang kursi kerjanya dengan keras dan langsung berdiri. Kamu benar-benar tidak mau tunduk pada bimbingan gurumu sampai akhir ya? Karena kamu tumbuh miskin mencium bau oli setiap hari di pojokan bengkel butut, makanya kamu tidak punya keluasan sosial dan sangat egois. Kamu pikir kalau ikut kompetisi besar itu kamu bisa menang medali perunggu sekalipun? Cepat buang keras kepalamu dan tanda tangani. Teriakan Pak Darman yang menggelegar membuat guru-guru lain di ruang guru menghentikan pekerjaan mereka dan menoleh. Namun, karena Pak Darman sering menyombongkan kedekatannya dengan ketua yayasan, guru-guru lain hanya berdeham dan mengalihkan pandangan mereka. Tidak ada satupun yang berani turun tangan menghentikan ketidakadilan ini. Alia meletakkan pulpen merah di atas meja dengan tenang, lalu mengangkat surat pernyataan itu dengan kedua tangannya dengan tegas. Dengan suara robekan yang tajam, Alia merobek kertas itu menjadi dua, lalu menumpuknya lagi dan merobeknya hingga hancur berkeping-keping. Tolong jangan gunakan kata-kata pengecut yang menghina latar belakang keluarga saya yang sederhana. Saya tidak akan pernah membuang hasil kerja keras saya yang jujur. Saya akan tetap ikut Olimpiade matematika sampai akhir dan membuktikan kemampuan saya. Alia membuang robekan kertas itu ke tempat sampah di bawah kaki Pak Darman, lalu berjalan keluar dari pintu ruang guru dengan langkah tegak dan percaya diri. Tertinggal di belakang, Pak Darman terengah-engah penuh amarah, memukul mejanya, sendiri dengan kepalan tangan yang uratnya menonjol seolah ingin menghancurkannya. Keesokan paginya saat jam olahraga, para siswa sibuk mengganti seragam mereka dengan baju olahraga di kelas sebelum pergi ke lapangan. Saat Alia pergi, sebentar ke toilet untuk membersihkan penghapus papan tulis, Reza dan komplotan nakalnya yang telah mendapat hasutan diam-diam dari Pak Darman, mengendap-endap ke meja Alia. Reza menggeledah laci meja Alia dan mengeluarkan kaos olahraga putih Alia yang dicuci bersih semalaman. Dasar miskin, baru kebetulan dapat peringkat 1 saja sudah berani sombong dan tidak lihat-lihat siapa yang dia hadapi. Hari ini akan kutunjukkan siapa penguasa sebenarnya di sekolah ini, supaya dia sadar diri. Komplotan Reza membawa baju putih itu ke area berlumpur di belakang gedung sekolah yang jarang dilewati orang. Reza melempar seragam Alia ke tengah genangan air lumpur kotor. Kemudian, dengan sepatu kets mahal mereka yang berlumuran lumpur, mereka mulai menginjak-injak baju putih itu sambil tertawa, terbahak-bahak. Dalam sekejap, baju olahraga yang tadinya bersih itu berubah menjadi kain lap usang yang menghitam, penuh debu dan lumpur tebal hingga warna aslinya tak terlihat lagi. Alia yang sedang berjalan kembali ke kelas, tak sengaja melihat pemandangan kejam ini dari balik jendela. Ia memungut seragamnya yang hancur, menggigit bibirnya erat-erat dengan tubuh gemetar karena marah dan malu. Sore hari sepulang sekolah, matahari mulai terbenam. Alia berjalan menunduk, dengan bahu lunglai, mengenakan kaos olahraga yang dipenuhi noda lumpur hitam, dan jejak sepatu yang tercetak jelas. Setiap kali orang dewasa di jalan menatapnya dengan heran, Alia mempercepat langkahnya sambil menuntun sepeda ontelnya yang rusak dengan susah payah. Di depan bengkel pinggiran kota, Bima sedang mengangkat ban berat dan berkeringat mengganti ban pelanggan. Bima mendongak untuk menyeka keringat di dahinya dengan handuk dan pandangannya menangkap sosok Alia yang berjalan lemah dengan kondisi berantakan. Bima menjatuhkan kunci Inggris berat yang dipegangnya ke lantai semen. Mata Bima bergetar hebat bak terkena gempa melihat punggung putrinya yang tampak hancur. Namun, agar tidak melukai harga diri putrinya, Bima menahan diri untuk tidak langsung menegurnya, menutup rapat mulutnya dan berdiri, mematung. Menahan rasa sakit di dadanya yang seakan terkoyak, Bima menatap lekat dengan wajah sekeras batu hingga sosok mungil putrinya menghilang sepenuhnya di balik tikungan gang. Begitu putrinya tak terlihat, Bima mengeluarkan ponsel usang dari saku werpek olinya. Ia menekan tombol panggilan cepat agak lama, dan belum sempat nada dering terdengar utuh, seseorang di seberang langsung menjawab, "Ini saya. Tinggalkan semua urusan perusahaan sekarang juga, datang diam-diam ke bengkel tanpa menarik perhatian siapapun. Ada masalah sangat penting yang harus diselesaikan." 20 menit kemudian, Sekretaris Dimas yang mengenakan setelan jas pesanan, kelas atas melangkah masuk secara rahasia ke dalam bengkel, matanya mengawasi keadaan sekitar. Bima menyeka tangannya yang hitam karena oli dengan handuk usang.
lalu memberi perintah dengan nada rendah dan sedingin es, sangat berbeda dari biasanya. Dimas, masuk diam-diam ke SMA tempat Alia sekolah sekarang juga. Selidiki seluruh aspek kehidupan sekolah anakku sampai ke debu-debunya, tanpa sisa, terutama wali kelasnya itu. Cari tahu perbuatan sampah macam apa yang bajingan, itu lakukan dengan para orang tua murid di dalam maupun di luar sekolah. Gali semuanya secara menyeluruh dan letakkan laporannya dengan sempurna di atas meja. Kerjaku lusa, nada suara Bima yang dingin menyimpan amarah tajam dan mendalam yang mengisyaratkan badai besar dan hukuman yang akan datang. Sekretaris Dimas menyadari gawatnya situasi ini, merapatkan bibirnya dan membungkuk hormat dengan singkat. Setelah menerima perintah, ia langsung keluar dari bengkel, masuk ke sedan mewahnya yang besar, dan menghilang tanpa suara menembus malam kota, Jakarta. Keesokan paginya di kelas XI SMA Pelita Bangsa, Pak Darman berkeliling kelas, memegang buku paket matematika, mengawasi jalannya pelajaran. Saat melihat Alia, membuka buku catatannya yang lusuh dan sedang rajin mencatat dari papan tulis, tatapan mata Pak Darman berubah dingin. Pak Darman berjalan ke meja Alia dan merebut buku catatannya dengan kasar. Berani-beraninya kamu tidak fokus dan melakukan hal lain di jam pelajaranku? Catatan ini kotor dan berantakan sekali, aku tidak sudi melihatnya. Buku sampah, seperti ini tidak pantas ada di dalam kelas suci ini meski hanya sedetik. Di depan seluruh murid, Pak Darman membuka lebar jendela kelas dan membuang buku. Catatan Alia yang berharga itu ke taman berlumpur, jatuh 3 lantai ke bawah. Begitu bel istirahat berbunyi, Reza dan gerombolannya berjalan ke meja Alia, sambil cengenggesan. Reza membawa tempat sampah yang penuh dengan remahan makanan, ringan dan tisu bekas ingus kotor, lalu membalikannya tepat di atas meja Alia. Toh kamu juga akan turun memungut buku-buku yang dibuang ke taman. Sekalian saja, bersihkan sampah ini. Kalau anak miskin sepertimu mau sekolah di sini, setidaknya kamu harus kerja bersih-bersihkan. Kalau tidak terima, minta saja, dilahirkan dari orang tua kaya yang bisa antar kamu pakai mobil mewah. Tanpa membalas sepatah kata pun, Alia bangkit dari kursinya, turun ke lantai 1, dan memungut buku catatannya yang jatuh di taman, mendekapnya di dada. Dengan hati-hati, kembali ke kelas, Alia membersihkan tumpukan sampah di atas mejanya dengan tangan kosong, menggigit bibirnya yang bergetar karena amarah. Di saat yang sama, di dalam sedan hitam besar yang terparkir tenang di seberang gerbang sekolah, kaca jendela sedikit terbuka, dan Sekretaris Dimas sedang membidikan kamera profesional dengan lensa telefoto raksasa ke arah sebuah kafe mewah di dekat sekolah. Melalui lensa itu, sosok Pak Darman dan Ayah Nabila yang duduk berhadapan di sudut teras tertangkap dengan sangat tajam. Pak Darman, celingak-celinguk memperhatikan sekelilingnya, lalu dengan cepat menyambar amplop tebal berisi uang yang disodorkan orang tua murid dari bawah meja dan memasukkannya ke dalam saku jasnya. Dengan suara rana kamera yang terus berbunyi, klik-klik-klik, Sekretaris Dimas berhasil mengamankan bukti foto yang sempurna dari transaksi suap tersebut. Sekretaris Dimas kemudian membuka laptopnya di kursi penumpang dan mengaktifkan program peretasan dengan pergerakan jari yang lincah. Melacak informasi pribadi, Pak Darman melalui jalur gelap dark web, ia menemukan nomor rekening bodong, anonim ilegal yang diam-diam dibuka atas nama Pak Darman. Ternyata dia mencuci uang kotor dari para orang tua murid dengan cara seperti ini. Sebanyak apapun kamu sembunyi, mataku tidak akan pernah bisa kau tipu. Sekretaris Dimas mengunduh seluruh mutasi rekening dan bukti transfer yang menunjukkan aliran dana puluhan juta rupiah, lalu menyalinnya dengan aman ke sebuah flash disk berwarna perak. Beberapa hari yang melelahkan berlalu, dan akhirnya tiba hari di mana hasil Olimpiade Matematika tingkat nasional ditempel di mading utama sekolah. Mengalahkan banyak siswa dari sekolah-sekolah elit lainnya, nama Alia Pangestu terpampang jelas, besar, dan membanggakan di posisi teratas sebagai peraih medali emas, juara umum. Melihat daftar resmi pemenang yang dikirim oleh Dinas Pendidikan di layar monitor ruang guru, wajah Pak Darman memucat kelabu dan ia melempar mouse-nya. Telepon ekstensi di meja Pak Darman berdering sangat keras, seolah ingin pecah. Begitu ia mengangkat gagangnya, suara nyaring dan berbisa dari Ibu Reza menusuk telinganya bagai panah. Pak Darman, kerja macam apa yang Anda lakukan setelah menerima uang saya? Jangankan juara, Reza kita bahkan tidak dapat juara harapan. Lalu kenapa anak montir bengkel itu malah dapat medali emas? Cepat kembalikan uang yang kuberikan padamu, jangan kurang 1 perak pun. Kalau besok belum ditransfer, saya akan lapor ke Inspektorat Dinas Pendidikan soal suap ini dan membuat Bapak dipecat. Camkan itu. Pak Darman mengusap keringat dingin yang mengucur deras di dahinya dengan sapu tangan. Suaranya bergetar saat ia memohon. Ibu, tolong redakan amarah Anda dan tenanglah sebentar. Saya pasti akan membalikan keadaan ini secara mutlak, tolong beri saya waktu beberapa hari saja.
Saya akan pertaruhkan nyawa dan karir saya untuk membuat anak perempuan bernama Alia itu menjadi pencuri, lalu membuangnya dari sekolah ini selamanya. Percayalah pada saya dan tunggu sebentar lagi. Setelah menutup telepon, kaki Pak Darman lemas. Ia ambruk ke kursinya dengan napas tersengal-sengal. Terpojok oleh ancaman orang tua murid, Pak Darman mulai merancang jebakan yang sangat licik dan keji di kepalanya untuk menghancurkan hidup Alia selamanya. Larut malam yang sunyi, ketika semua orang telah pulang dan sekolah benar-benar sepi. Di bawah cahaya lampu jalan yang hanya samar-samar masuk lewat jendela, Pak Darman mengendap-endap masuk ke ruang guru di lantai 1 dengan langkah seringan kucing garong. Ia mengeluarkan kunci master key, perak yang sudah diduplikat dari saku celananya, dan dengan hati-hati membuka lemari besi besar di belakang meja guru matematika kelas XI. Di dalam kabinet tersebut, lembar soal asli dan kunci jawaban ujian akhir semester UAS matematika minggu depan tersimpan aman di dalam amplop coklat yang tersegel rapat. Sambil menengok ke kanan dan kiri, dengan tangan gemetar, Pak Darman merobek sedikit ujung segel amplop itu, menarik satu lembar soal dan satu lembar jawaban dengan cepat. Ia menyembunyikan kertas curian itu ke dalam tas kulit hitamnya, lalu keluar dari ruang guru dengan senyum licik yang menjijikkan. Keesokan paginya saat fajar baru saja menyingsing, Pak Darman yang datang sangat awal menyelinap masuk ke ruang kelas yang masih kosong tanpa siswa. Setelah memastikan meja Alia, ia melirik ke arah pintu depan dan belakang kelas, lalu membuka resleting tas usang Alia dengan kasar. Ia menjejalkan soal dan kunci jawaban UAS yang dicurinya semalam ke kantong terdalam tas Alia, menutup kembali resletingnya kuat-kuat agar tidak meninggalkan jejak. Setelah berhasil menyelesaikan manipulasi buktinya yang terencana, Pak Darman bersenandung riang dan turun ke ruang guru lantai 1 dengan langkah santai. Duduk di kursinya sambil menyesap kopi hangat dengan santai, Pak Darman menyalakan komputernya. Ia mengetik draft dokumen panggilan Komite Disiplin Darurat dan surat rekomendasi pengunduran diri, DO, dengan sangat cermat untuk mendepak Alia dari sekolah, lalu mencetaknya. Sementara itu, pada saat yang sama di bengkel usang di pinggiran kota, Sekretaris Dimas masuk dengan wajah tegang dan meletakkan flash disk perak dengan keras di atas meja besi Bima. Bapak Bima, ini adalah hasil penyelidikan terhadap Pak Darman yang Anda perintahkan kemarin. Di dalam perangkat kecil ini, terdapat foto-foto bukti transaksi suap rahasia dengan orang tua murid serta mutasi rekening bodong berisi puluhan juta rupiah, semuanya lengkap dan sempurna. Bima menyeka tangannya yang menghitam karena oli mesin mobil dengan handuk, menancapkan flash disk itu ke laptop usangnya, dan membuka filenya. Melihat jejak uang kotor yang muncul berturut-turut di layar dan foto Pak Darman yang tersenyum picik, kedua kepalan tangan Bima yang kokoh mengepal sangat kuat, hingga buku-buku jarinya berbunyi berderak. Bajingan busuk macam ini berani berdiri di depan kelas dan menyiksa putri kesayanganku. Aku harus segera menyerbu sekolah itu dan mencekik lehernya sampai putus. Tepat saat Bima bangkit dari kursinya, menahan amarah yang meledak, ponsel di saku werpaknya berdering kencang. Melihat layar dan mengangkat panggilan itu, ekspresi Bima langsung mengeras tajam. Bapak Presdir, ini manajer pabrik Yono. Kami harus segera memulai tes akhir dari mesin presisi inti bernilai puluhan miliar rupiah yang akan diekspor hari ini juga, tapi ada getaran halus misterius dari motor utama yang sangat mengkhawatirkan. Bapak harus datang langsung ke pabrik dan menyelesaikannya untuk kami sekarang juga. Bima menggigit bibirnya erat-erat, memaksa menahan amarah dahsyat yang mendidih di dalam dirinya. Mengerti. Saya akan tiba di pabrik dalam 20 menit, kumpulkan semua teknisi dan siapkan tesnya dengan matang. Setelah menutup telepon, Bima menatap tajam keluar jendela dan memberi perintah dengan suara berat dan tegas kepada Sekretaris Dimas. Aku harus membereskan urusan mesin pabrik yang menyangkut hajat hidup ratusan karyawan kita dulu. Masalah Alia, segera setelah mesin selesai kuperbaiki, aku akan langsung berlari ke sekolah dengan baju kerjaku ini dan membuat perhitungan yang sangat mengerikan dengannya. Kau siapkan tas dokumenmu, siaga di dalam mobil, dan tunggu di sekolah sekitar pukul 08.30 saat doa pagi baru saja dimulai. Para murid yang duduk tenang di kelas rentak menoleh ke pintu belakang yang terbuka dengan kasar diiringi suara hantaman keras. Pak Darman, dengan wajah merah padam, melotot dan masuk ke kelas sambil terengah-engah penuh amarah. Semuanya, hentikan kegiatan kalian, letakkan kedua tangan di atas meja. Lembar soal ujian akhir semester matematika yang disimpan aman di dalam kabinet besi, ruang guru, hilang secara misterius pagi ini. Karena mungkin ada maling, menjijikkan tak tahu balas budi yang sembunyi di dalam kelas ini, Bapak sendiri yang akan menggeledah tas kalian secara menyeluruh mulai sekarang. Di saat para siswa berbisik-bisik ketakutan,
Pak Darman berjalan lurus tanpa ragu menuju meja Alia di barisan paling belakang. Tanpa membiarkan Alia bereaksi, Pak Darman langsung merebut tas yang tergantung di samping meja dan membuka resletingnya tanpa ampun. Tanpa memeriksa tas siswa lain sama sekali, ia membalikkan tas Alia dan menumpahkan isinya dengan kasar ke lantai. Saat kotak pensil dan buku cetak berguguran ke lantai dengan suara berisik, tangan besar Pak Darman menarik segumpal kertas putih dari saku bagian paling dalam. Pak Darman mengangkat tinggi lembaran soal dan kunci jawaban itu di atas kepalanya, berteriak keras sampai-sampai jendela kelas rasanya mau pecah. Lihat ini baik-baik, semuanya. Sudah kuduga. Alia, si miskin yang tidak sanggup bayar bimbel mahal, begitu rakusnya sampai mencuri kertas ujian suci ini? Dasar, maling yang sangat tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu menikamku dari belakang. Kelas yang tadinya riuh seketika diselimuti keheningan yang mencekik seolah disiram air es. Alia, yang sangat terkejut hingga terkesiap, segera berdiri dari tempat duduknya. Dengan mata terbelalak, Alia melambaikan kedua tangannya dengan keras dan membela diri dengan panik. Pak, saya bersumpah saya tidak pernah menyentuh lembar soal UAS itu. Saya tidak tahu sama sekali kenapa kertas itu ada di dasar tas saya. Seseorang sengaja menjejalkannya ke dalam sana. Saya bersumpah itu bukan milik saya. Pak Darman, dengan urat leher merah yang menonjol, melangkah maju ke arah meja guru dan menyambar map plastik tebal dengan kasar. Berani-beraninya kamu masih berbohong dengan tidak tahu malu di depan gurumu. Kalau kamu tidak sanggup ikut bimbel mahal dan hidup miskin, setidaknya perbaiki karaktermu, karena tidak ada yang bisa dicuri di rumah. Kamu merampok ruang guru yang suci. Pak Darman mengangkat map tebal itu tinggi-tinggi dan mengayunkannya tanpa ampun ke arah wajah Alia. Alia memejamkan mata dan memalingkan wajah karena ketakutan. Ujung tajam map itu menyerempet pipi putih Alia dengan keras, meninggalkan bekas goresan merah yang panjang. Reza, yang duduk di belakang, menyandarkan tubuhnya dengan angkuh di kursinya, menyilangkan kaki, dan tertawa merendahkan dengan suara keras. Hah, semuanya, jangan pernah dekat-dekat Alia lagi. Dia maling yang sangat mengerikan dan berbahaya. Kita tidak pernah tahu kapan tangannya yang kotor itu bakal mencuri dompet atau smartphone kita. Bohongnya juga kelewatan. Pantas saja dia bisa dapat medali emas, rupanya dia juga mencuri soal orang lain. Dihasut oleh Reza, komplotannya memukul-mukul meja dengan ribut, melontarkan ejekan dan hinaan kepada Alia. Pak Darman mencengkeram pergelangan tangan Alia, yang kurus dengan sangat kasar, seolah-olah ia adalah binatang buas. Kriminal tidak tahu malu yang mencoreng nama baik sekolah sepertimu tidak pantas berada sedetik pun di kelas kami. Cepat ikut aku ke ruang guru dan akui semua dosamu. Pak Darman memelintir tangan Alia yang meronta, menyeretnya, dengan paksa menyusuri lorong, di sebuah ruang bimbingan konseling, BK, yang sempit dan dingin di sudut lantai 1. Pak Darman menekan bahu Alia dengan kuat dan mendorongnya hingga terduduk di kursi besi. Lalu, ia mengeluarkan 2 lembar kertas yang sudah disiapkannya dari balik jasnya dan melemparnya ke atas meja dengan kasar. Ini adalah surat pernyataan bahwa kamu menyelinap ke ruang guru malam hari dan mencuri soal ujian. Yang di sebelahnya itu surat rekomendasi pengunduran diri, drop out. Kalau kamu tidak mau diserahkan ke polisi, dapat cap mantan narapidana, dan dipermalukan di depan seluruh murid di sidang komite disiplin, cap jempolmu dengan tinta merah sekarang juga, dan merangkak keluar dari sekolah. Ini dengan sukarela. Itu adalah sisa harga diri terakhir yang bisa kamu peras. Dari keluarga dengan pekerjaan orang tua yang menyedihkan. Dengan tangan gemetar hebat, Alia memungut pulpen di atas meja. Meski air mata yang tertahan sudah menggenang, Alia menggigit bibirnya kuat-kuat hingga berdarah, lalu membanting pulpen itu dengan keras ke lantai. Saya rela mati daripada harus tanda tangan di sini. Saya tidak akan merusak hidup saya sendiri dengan menandatangani tuduhan pencurian yang sama sekali tidak saya lakukan. Panggil polisi sekarang juga. Mau itu memeriksa sidik jari di amplop soal, atau membongkar semua CCTV di lorong sekolah, buktikan ketidakbersalahan saya sampai tuntas. Melihat keteguhan Alia yang tak mau tunduk sedikit pun, Pak Darman menggebrak meja dan tersenyum sinis. Oh, kamu masih mau melotot menantang dan meronta sampai akhir ya? Baiklah. Sebelum memanggil polisi, aku akan menyuruh orang tuamu datang ke sekolah sekarang juga. Biar si montir bengkel miskin itu melihat sendiri dengan matanya betapa menjijikkannya tindakan kriminal yang dilakukan putrinya di sekolah. Pak Darman menyambar gagang telepon dengan kasar dan menekan nomor telepon. Kabel bengkel yang tertera di formulir latar belakang keluarga Alia. Pada saat yang hampir bersamaan, di dalam pabrik manufaktur besar di mana suara gemuruh mesin memekakkan telinga. Bima sedang berada di dalam celah sempit di tengah-tengah mesin presisi bernilai puluhan miliar rupiah yang tanggal. Pengirimannya sudah di depan mata. Mulai dari rambut hingga kakinya,
Ia, berlumuran oli mesin hitam pekat, memutar kunci Inggris berat, merakit komponen, satu persatu dengan ketelitian tinggi. Saat itulah, panggilan telepon dari Pak Darman ke nomor bengkel, yang sebelumnya telah dialihkan secara otomatis, call forwarding, oleh Bima ke ponsel kerja. Sekretaris Dimas, berdering nyaring. Sekretaris Dimas, yang sedang menunggu dan memeriksa dokumen di sudut pabrik, melihat nomor penelepon dan dengan cepat mengangkatnya. Dari ujung telepon, terdengar teriakan angkuh, kasar, dan penuh urat saraf dari Pak Darman yang menyembur bagai air bah, memekakkan telinga. Halo, ini ayahnya, Alia Panggestu? Saya wali kelasnya Alia, Pak Darman. Anak perempuan bapak baru saja tertangkap basah di tanganku mencuri soal ujian akhir semester matematika. Di ruang guru, siang ini juga saya akan gelar komite disiplin darurat untuk mendepaknya dari sekolah, jadi cepat seret anak bapak keluar dari sini. Dari mana bapak mendidik anak dengan cara rendahan seperti ini sampai membuat sekolah bergengsi kami hancur berantakan? Tanpa mau mendengar jawaban dari lawan bicaranya, Pak Darman memuntahkan semua amarahnya dan langsung memutus sambungan telepon secara sepihak. Wajah Sekretaris Dimas, yang memegang ponsel yang sudah mati, seketika berubah pucat. Pasi sedingin kertas. Menyadari sirine bahaya merah sedang menyala, Dimas berlari melintasi tengah pabrik dengan tergesa-gesa menuju mesin tempat Bima berada. Bapak Presdir, gawat, Anda harus segera menghentikan perbaikan ini dan keluar dari mesin sekarang juga. Dari dalam celah yang gelap dan sempit, Bima, yang sekujur tubuhnya dipenuhi keringat dan noda oli hitam, menyeka dahinya dan menjulurkan kepalanya. Dimas, bukankah sudah kubilang pagi ini kalau aku sedang menangani perakitan presisi yang menentukan nasib pabrik kita? Ada masalah apa sampai kau sepanik ini? Baru saja wali kelas Nona Alia menelepon. Katanya Nona Alia dituduh dengan fitnah yang tidak masuk akal mencuri kertas soal ujian di ruang guru, dan akan di-DO dikeluarkan. Sekarang juga, wali kelas itu menghina Bapak sebagai wali, murid pencuri dan menyuruh Bapak segera datang ke sekolah sekarang. Mendengar laporan genting dan mengejutkan dari Dimas, tatapan mata Bima yang tadinya teduh, dalam sekejap berubah menjadi tajam dan buas layaknya harimau liar. Bima membanting gumpalan besi berat, kunci Inggris yang digenggamnya erat, dengan sekuat tenaga ke lantai semen pabrik. Suara hantaman yang mengerikan terdengar, disertai percikan api terang saat kunci Inggris itu terpental jauh. Bima meronta keluar dari celah mesin dengan kasar, ekspresinya mengeras batu, dan berjalan lebar-lebar menuju pintu keluar. Manajer pabrik dan puluhan teknisi yang panik segera berlarian menghalangi jalan. Bima dengan wajah memelas. Bapak Presdir, kalau Bapak menghentikan perakitan motor inti ini sekarang, proyek pengiriman luar negeri minggu depan akan berantakan total, dan kita harus membayar denda keterlambatan yang luar biasa besar. Bisakah Bapak luangkan waktu 30 menit lagi untuk menyelesaikan pekerjaan ini? Bima mendorong bahu manajer pabrik yang merentangkan tangan menghalanginya, dengan kasar dan berteriak seperti petir, minggir sekarang juga, nyawa putriku, yang lebih berharga dari nyawaku sendiri sedang dirobek-robek oleh manusia, sampah dengan fitnah keji. Apa gunanya bongkahan besi bernilai miliaran ini? Hentikan seluruh operasi pabrik secara total, dan jangan ada satu orang pun yang berani menyentuh mesin ini sampai aku kembali. Bima sama sekali tidak memikirkan untuk mencuci wajahnya yang kaku atau membersihkan noda oli hitam pekat dari werpak bututnya dengan handuk. Hanya, ada satu hal yang membakar seluruh tubuh Bima, kemarahan luar biasa yang mendidih terhadap guru busuk yang telah menghina seorang ayah tua yang menghabiskan seluruh hidupnya bekerja jujur hanya demi anak kesayangannya. Bima berlari menuju mobil pikap usangnya yang terparkir di halaman luas pabrik, membuka pintu pengemudi dengan kasar dan melompat masuk. Sekretaris Dimas juga segera melompat ke kursi penumpang, menggenggam erat tas dokumen berisi bukti korupsi Pak Darman, dan sebuah laptop model terbaru yang telah digunakan untuk membobol server utama sekolah secara tuntas. Begitu kunci diputar, Bima langsung menginjak pedal gas mobilnya dalam-dalam, hingga menyentuh lantai. Mengeluarkan asap knalpot hitam pekat dan suara deru mesin yang meledak-ledak, pikap usang itu menerobos gerbang besi pabrik yang besar tanpa ragu. Pikap itu melaju dengan kecepatan mengerikan menembus kemacetan lalu lintas Jakarta, melewati batas kecepatan maksimum dengan mudah, meliuk-liuk sangat berbahaya menuju sekolah Alia. Sementara itu, di sebuah ruang BK sempit di sudut lantai satu sekolah, Alia duduk, meringkuk di sudut, di atas kursi besi di dalam ruangan yang dikunci rapat dari luar. Melalui kaca jendela yang transparan, tatapan hina dari teman-teman sekelasnya yang menunjuk-nunjuk dan menertawakannya sebagai kriminal, menghujani dirinya layaknya ribuan anak panah. Di dalam kepala Alia yang kacau, terbayang dengan sangat jelas wajah keriput ayahnya yang hangat dan penuh kasih, yang selalu memakai werpek usang berbau oli pekat dan menanggung bau ban menyengat untuk membesarkannya,
membayangkan ayahnya yang menerima telepon tuduhan sepihak dari guru wali kelas bahwa putrinya mencuri, berlari panik ke sekolah dengan pakaian lusuh dan usang itu, menerima hinaan dan luka yang teramat besar, membuat hati Alia sangat ketakutan dan hancur lebur. Rasa sakit karena pipinya yang tergores seakan tak terasa lagi. Alia mengepalkan, kedua tangannya kuat-kuat, menundukkan kepalanya dalam-dalam di atas lututnya. Menahan tangisan keras agar tidak terdengar keluar, Alia menggigit bibirnya dan membiarkan air mata panas jatuh membasahi pahanya tanpa suara. 1 jam sebelum sidang komite disiplin dimulai, Pak Darman, dengan ekspresi arogan dan bersenandung kecil, menaiki tangga dan mengetuk pintu ruang kepala sekolah. Kepala Sekolah Wijaya sedang duduk di sofa empuk, memeriksa dokumen persetujuan terkait operasional sekolah dengan teliti. Pak Darman melangkah, mendekati meja, meletakkan kertas ujian matematika yang ia keluarkan dari tas Alia, serta buku rapor Alia dengan kasar. Pak Kepala Sekolah, pagi ini saya berhasil menangkap basah aksi pencurian yang sangat menjijikkan di kelas. Alia Pangestu, siswi paling miskin dengan sifat terburuk di sekolah kita, diam-diam menjebol kabinet ruang guru tadi malam dan mencuri lembar soal UAS matematika minggu depan secara utuh. Saya sudah curiga dengan gerak-geriknya, jadi saya periksa tasnya tiba-tiba pagi ini, dan benar saja, soal ujian curian ini disembunyikan di bagian paling dalam. Buktinya, sangat jelas keluar dari tasnya, jadi kita harus segera mengadakan komite disiplin darurat dan memutuskan pengeluarannya. DO hari ini juga. Tidak ada waktu untuk ditunda demi menjaga kehormatan sekolah. Kepala Sekolah Wijaya perlahan mengambil lembaran soal di atas meja, menatapnya dengan tajam dari balik kacamata. Mengingat sosok Alia yang biasanya rapi, sopan, dan pintar, kepala sekolah menggelengkan kepalanya dengan tegas. Pak Darman, ucapan Bapak barusan sangat berbahaya. Siswi bernama Alia itu, kelakuannya sangat baik, dan dia juga memenangkan medali emas di Olimpiade Matematika tingkat nasional baru-baru ini dengan kemampuan mutlak. Dia adalah kebanggaan sekolah kita. Di tengah kondisi ekonomi keluarganya yang sulit, dia selalu tersenyum dan membantu teman-teman sekelasnya. Bagaimana bisa murid teladan seperti itu merasa perlu menggeledah ruang guru dan mencuri? Saya sama sekali tidak bisa menyetujui sidang komite disiplin hanya berdasarkan beberapa lembar kertas murahan ini dan dugaan prematur Bapak. Sebagai penanggung jawab sekolah ini, saya tidak akan membiarkan ada satupun korban yang dikorbankan dengan tidak adil. Hentikan proses pendisiplinan, sekarang juga. Saya sendiri yang akan memanggil Alia ke ruang kepala sekolah untuk wawancara mendalam, dan saya akan memanggil staf keamanan sekolah untuk memeriksa kembali rekaman CCTV di sekitar ruang guru semalam secara menyeluruh, tanpa melewatkan 1 detik pun. Mendengar kepala sekolah akan langsung memeriksa rekaman video yang diam-diam telah ia hapus secara permanen. Pak Darman menelan ludah dengan gugup. Ia mengusap keringat di dahinya, mengepalkan tangan, dan mengetuk meja, meninggikan suaranya. Pak Kepala Sekolah, bukti fisik yang sangat jelas sudah keluar langsung dari tas anak itu. Untuk apa lagi wawancara? Karena tumbuh di keluarga miskin, dia jadi buta oleh ambisi bengkok untuk sukses, dan jelas sekali dia melakukan hal yang tercela. Saya sudah mengumpulkan semua guru wali kelas tingkat 10 dan 11, jadi kita harus memaksa proses pendisiplinan ini sekarang juga agar rumor memalukan ini tidak sampai ke telinga orang tua murid. Cepat berikan cap persetujuan Anda. Kepala Sekolah Wijaya berdiri dari kursinya dan mengayunkan tangannya dengan tegas pada Pak Darman. Saya tidak mau dengar lagi. Menuduh siswa tanpa bukti kuat adalah hal yang sangat memalukan bagi seorang pendidik sejati. Turunlah ke ruang BK di lantai 1 dan persiapkan Alia untuk datang ke ruang kepala sekolah. Sekarang, sebelum saya mewawancarainya langsung, tidak ada satupun prosedur disiplin yang boleh dijalankan. Keluar sekarang. Menghadapi sikap tegas Kepala Sekolah Wijaya, wajah Pak Darman memerah. Sambil menggigit bibir dan terengah-engah kesal, ia berbalik dan keluar dari ruangan. Di saat yang sama, di atas jalan raya 8 jalur yang macet total, mobil pickup, butut yang dikemudikan Bima mengabaikan lampu merah, melesat dengan kecepatan menakutkan. Mesinnya yang berderak-derak mengeluarkan suara gemuruh seolah akan meledak kapan saja. Bima dengan berani menerobos garis tengah separator, menghindari mobil-mobil yang berlawanan arah dengan gesit, dan memotong jalan, secara kasar mendekati sekolah. Urat-urat biru menonjol tajam di lengan kekar Bima yang mencengkeram setir. Beraninya dia memfitnah Alia, harta paling berharga di hidupku, sebagai pencuri, dan menggunakan cara licik pengecut untuk menancapkan paku ke dada putriku. Manusia sampah yang lebih rendah dari binatang itu, hari ini akan kucabik-cabik dengan tanganku sendiri sampai tulang-tulangnya pun tak bersisa. Sepanjang hidupku bermain dengan mesin, aku sudah melihat banyak hal buruk,
Tapi, baru kali ini aku bertemu sampah sepertinya. Dimas, retas server sekolah itu sampai tembus sekarang juga. Cari tahu apa yang sebenarnya dilakukan si bajingan bengis itu di ruang guru semalam, tampilkan bukti fisik yang jelas di layar. Akan kuinjak-injak dia sampai hancur. Duduk di kursi penumpang, Sekretaris Dimas, meskipun terguncang hebat di dalam pickup yang bergetar keras, melebarkan laptop terbarunya di atas pangkuannya, dengan stabil. Ke-10 jari Dimas bergerak di atas keyboard dengan kecepatan yang tak kasat mata, menerobos pertahanan kuat dinding api firewall server utama sekolah, dan masuk paksa ke sistem keamanan internal. Barisan kode sandi, berwarna hijau mengalir turun bagai hujan di layar monitor. Bapak Presdir, saya sudah berhasil menyusup ke server keamanan utama sekolah. Pak Darman sangat licik. Begitu dia tiba di sekolah pagi ini, dia secara manual menghapus semua rekaman CCTV malam di ruang guru dan lorong kelas tanpa sisa. Sepertinya dia sudah merencanakan ini untuk menghilangkan semua jejak. Tapi, dengan program pemulihan khusus yang sudah saya siapkan, saya bisa membongkar bagian terdalam memori server dan memulihkan sisa jejak log tanpa sisa. Trik murahan seperti ini tidak akan pernah bisa lepas dari jaringan informasiku. Saya akan memulai pemulihan dengan kecepatan maksimal sekarang. Sekretaris Dimas menekan tombol enter dengan kuat dan menahan napas, memperhatikan indikator program pemulihan yang perlahan penuh berwarna merah. Bersamaan dengan bunyi notifikasi keras yang menandakan tingkat pemulihan mencapai tepat 100%, rekaman video ruang guru yang kosong semalam diputar dengan sangat jernih di layar laptop. Dalam video tersebut, sosok Pak Darman yang mengendap-endap seperti kucing garong memeriksa sekeliling, kemudian membuka lemari kabinet besi dengan kunci master dan mengambil lembar soal matematika, terlihat sangat jelas. Selanjutnya, rekaman di mana ia diam-diam masuk ke dalam ruang kelas yang gelap, dari pintu belakang, membuka resleting tas usang Alia, dan menjejalkan tumpukan kertas curian itu, terpulihkan dengan sempurna. Seluruh adegan kejahatan yang kotor itu memenuhi layar monitor. Bapak Presdir, kita sudah mengamankan bukti manipulasi yang sempurna. Semua proses kotor di mana Pak Darman sendiri, yang mencuri kertas ujian dan menyejalkannya ke dalam tas Nona Alia, telah terekam dengan jelas tanpa terlewat 1 detik pun. Sekarang, dengan satu video ini saja, guru busuk itu akan langsung dijebloskan ke penjara. Begitu Dimas melaporkan pengamanan bukti tersebut, dari kedua mata Bima memancar nyala api kemarahan raksasa yang berkobar-kobar. Melihat palang pintu gerbang sekolah yang tertutup rapat semakin dekat, Bima justru menginjak pedal gas penuh dan mengerem mendadak tepat di depan palang pintu. Pickup usang itu menabrak dan menghancurkan palang pintu hingga berkeping-keping, lalu berhenti tepat di depan tangga lobi utama lantai 1 gedung sekolah dengan decit rem ban yang memekakkan telinga. Tanpa memedulikan pintu mobil yang berderak tak tertutup rapat, Bima melompat turun dari kursi kemudi ke lantai semen. Wajah dan pakaian Bima dipenuhi noda oli hitam pekat serta debu kotor dari pabrik. Penampilannya sangat berantakan dan mengerikan. Dari sepatu bot usangnya, tetesan oli hitam kental jatuh ke lantai. Bima menerjang pintu kaca lobi utama lantai 1 dengan aura membunuh layaknya binatang buas yang sedang mengamuk. Mendengar suara gaduh yang memecah kesunyian, Satpam gerbang depan dan guru kedisiplinan, guru BP yang berlari, terengah-engah dari ruang jaga, langsung memblokir jalan Bima dengan tongkat rotan tebal. Hei Bapak, sedang apa Anda masuk ke sini, sembarangan dan merusak fasilitas sekolah yang suci ini? Saya akan tagih biaya ganti rugi palang pintu yang hancur itu, camkan itu. Dilihat dari penampilan Anda pasti kuli bangunan dari proyek sebelah. Ini bukan tempat untuk orang seperti Anda. Kalau Anda tidak segera keluar, saya akan lapor polisi dengan tuduhan penerobosan dan perusakan fasilitas dan membuat Anda makan nasi dingin di penjara. Cepat keluar, guru BP mengacungkan tongkatnya dan berteriak membentak. Namun, dikejutkan oleh kilatan mata Bima yang tajam dan aura membunuh yang memancar dari postur tubuhnya yang luar biasa besar layaknya batu raksasa, sang guru BP menurunkan tongkatnya dan mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Satpam dan guru BP akhirnya tertekan oleh aura Bima dan menyingkir ke sisi kiri dan kanan seolah membelah lautan, memberi jalan. Bima, yang menaiki tangga menuju ruang guru di lantai 2 tanpa ragu, menghentikan langkahnya saat mendengar teriakan tajam yang menggema di lorong. Dari balik pintu geser ruang guru yang tertutup rapat, terdengar suara makian licik dan keji Pak Darman yang memaksa Alia menandatangani surat DO, mengalir keluar dengan sangat jelas. Alia, kalau kamu tidak mau disidang di depan komite disiplin dan di DO dengan memalukan di depan seluruh sekolah, cap jempolmu di surat DO ini sekarang juga, dengan patuh. Lagi pula, bapakmu yang cuma montir bengkel butut itu, biarpun datang ke sekolah,
tidak akan bisa melakukan apa-apa selain berlutut dan memohon-mohon padaku layaknya gembel. Orang rendahan sepertimu yang bau oli, memang ditakdirkan untuk hidup diinjak-injak di bawah kaki orang-orang superior, seperti kami seumur hidup. Cepat ambil pulpen dan tulis namamu. Mendengar hinaan keji yang diarahkan pada putri yang lebih berharga dari nyawanya sendiri, Bima kehilangan kendali nalar terakhirnya. Tangan kasar dan urat birunya yang menonjol diangkat tinggi-tinggi, mencengkeram gagang pintu. Kaca buram ruang guru seolah ingin menghancurkannya. Berani-beraninya kau membuka mulut kotormu itu sembarangan di depan darah dagingku. Harga yang harus kau bayar karena telah membuat mata jernih putriku meneteskan air mata darah, akan sangat mengerikan dan tragis, dan akan kutunjukkan padamu dengan kedua mataku sendiri hari ini juga. Akan kubuat kau menyesal sampai ke sumsum tulangmu. Dengan tenaga kasar, Bima membuka pintu geser usang itu dengan sekuat tenaga, hingga seolah-olah mau hancur, melangkah berat masuk ke dalam ruang guru. Pintu itu menabrak dinding beton dengan hantaman yang sangat keras, memecah kesunyian seluruh gedung sekolah dengan suara yang menakutkan. Pintu kaca geser ruang guru, di lantai 2 yang tertutup rapat itu terbuka paksa dengan kasar, nyaris melompat keluar dari relnya. Di antara celah pintu yang terbuka, berdirilah Bima dengan napas terengah-engah. Kondisinya sangat mengejutkan, dipenuhi oli hitam pekat dan debu tanah dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dari sol sepatu bot kerjanya yang usang, cairan oli hitam pekat terus menetes ke lantai keramik. Kemunculan orang luar yang menyeramkan dengan suara menggelegar tiba-tiba itu, membuat pergerakan semua orang di ruang guru terhenti seketika. Guru yang sedang menekan tombol fotokopi, atau guru yang hendak meminum kopi, semuanya membeku, seperti es. Alia, yang sedang menundukkan kepala menangis tertahan di kursi ruang BK sempit, di sudut, mencium bau yang sangat tidak asing dari luar. Itu adalah aroma khas, oli mesin dan keringat yang tajam dari ayahnya, aroma yang selalu memeluknya setiap kali ayahnya pulang kerja malam hari. Saat ia mengangkat wajahnya yang sembab oleh air mata, Alia melihat sosok ayahnya yang berdiri menghalangi pintu ruang guru dengan penampilan berantakan. Alia menangis meraung-raung dan mendorong kursi besinya dengan keras ke belakang. Meski kakinya lemas dan tubuhnya terhuyung-huyung, ia berlari sekencang kilat ke pelukan ayahnya. Ayah kok tiba-tiba ke sekolah? Kenapa ayah berlari sampai ke sini tanpa sempat ganti baju kerja? Aku sungguh tidak mencuri apa-apa. Aku sudah bilang ratusan kali kalau aku tidak tahu kenapa lembar soal UAS itu bisa ada di tasku, tapi Bapak Guru terus berteriak dan memaksaku untuk berhenti sekolah. Alia mengulurkan kedua tangannya, memeluk pinggang ayahnya erat-erat dan terisak, pedih. Menyadari situasinya, wali kelas Pak Darman melangkah dari balik meja guru, berjalan mendekat dengan arogan. Ia menatap pakaian kotor dan lusuh Bima dari atas ke bawah dengan tatapan tidak senang yang sangat terang-terangan. Wajahnya berkerut, ia memencet hidungnya dengan dua jari kuat-kuat, sementara tangan satunya mengibas-ngibas udara di depannya dengan sangat jijik seolah sedang mengusir lalat. Aduh, bau busuk apa ini? Aku sampai tak bisa bernapas. Kupikir bau busuk, dari mana? Ternyata bapaknya Alia si tukang ganti ban bekas di bengkel pinggiran. Toh, kalau sudah ditelepon, harusnya mandi yang bersih di rumah, dan pakai baju yang benar, berani-beraninya masuk ke ruang guru orang dengan penampilan kotor. Begini. Pak Darman memelototkan matanya yang merah dan menunjuk-nunjuk wajah kaku Bima. Hei gembel, sedang apa kau di sekolah suci ini? Cepat keluar. Ia berteriak, sangat keras hingga kaca jendela ruang guru bergetar. Namun, meski mendengar kata-kata kasar dan hinaan merendahkan itu, Bima tidak menunjukkan guncangan sedikit pun. Ia hanya melangkah maju satu langkah dalam, diam, dan berdiri kokoh bagai perisai di depan Alia yang sedang menangis. Punggungnya yang lebar dan tebal sepenuhnya menutupi tubuh kecil putrinya. Lalu, ia mengangkat dagunya, dan membalas tatapan picik lawannya dengan tatapan mata yang sangat tajam bak pisau. Seorang yang menyebut dirinya guru, dengan kekuasaan picikan, menuduh murid kecil yang tak berdaya sebagai pencuri. Belum cukup sampai di situ, kau bahkan berani membawa-bawa pekerjaan orang tuanya untuk menghinanya dengan kejam. Aku masih bisa mentolerir kau memanggilku gembel dan menunjuk-nunjuk wajahku, tapi aku tidak akan pernah bisa memaafkan dosamu yang telah membuat putriku meneteskan air mata darah. Mendengar peringatan yang mengandung aura membunuh itu, wajah Pak Darman memerah. Karena marah, karena terlalu emosi, ia melangkah maju dan mendorong pundak Bima, yang kotor oleh oli dengan kedua tangannya dengan kasar. Kakek tua ini benar-benar tidak paham situasi. Berani-beraninya melawan guru. Kalau anak perempuanmu itu mencuri semua soal ujian akhir semester, kau harusnya merayap di lantai dan memohon ampun. Berani-beraninya malah berteriak tanpa malu. Cepat singkirkan tubuh busuk dan bau ini keluar dari ruang guruku sekarang. Juga, guru-guru yang lain,
Jangan cuma diam menonton, cepat panggil satpam dan seret pembuat onar ini keluar. Dengan keringat bercucuran, Pak Darman sekuat tenaga mencoba mendorong Bima keluar dari pintu. Namun, tubuh Bima bagaikan pilar besi berat yang tertanam kuat di lantai beton. Ia sama sekali tidak goyah seperti batu karang. Bima, dengan mudah mengabaikan usaha putus asa lawannya yang mencoba mendorongnya, lalu merogoh saku werpek usangnya. Ia mengeluarkan handuk kusut yang dipenuhi noda oli mobil hitam. Bima berbalik dan menatap lembut pipi basah Alia yang sedang gemetar karena kesedihan. Dengan sentuhan yang sangat hangat dan lembut, ia mengusap air mata yang tak henti-hentinya mengalir di wajah putrinya dengan hati-hati. Alia anakku, jangan menundukkan kepala. Tatap lurus ke depan dengan percaya diri. Kamu tidak pernah sekalipun menyentuh barang orang lain. Hanya bajingan, pengecut yang melakukan dosa, memalukan yang harus gemetar ketakutan akan ketahuan oleh orang-orang di dunia. Kamu tidak perlu seperti itu. Ayah sudah menyiapkan semuanya dengan matang, jadi kamu mundur satu langkah ke belakang dan saksikan saja dari sana. Sikap Bima yang sepenuhnya mengabaikan kehadirannya membuat napas Pak Darman memburu karena marah. Ia berbalik dan berlari tergesa-gesa ke arah telepon ekstensi antar ruangan di atas meja guru. Dengan kasar ia menyambar gagangnya dan memencet tombol dengan agresif. Kalau kalian ayah dan anak mau keras kepala terus, aku juga tidak akan menahan diri lagi. Aku akan lapor polisi sekarang juga atas tuduhan penerobosan tanpa izin dan gangguan IDUMM, mengganggu ketertiban kerja, dan aku akan ikat kalian berdua lalu menjebloskan kalian ke penjara. Camkan itu, tepat saat ia hendak menekan tombol panggil untuk melapor ke polisi, kepala sekolah Wijaya, yang sedang naik dari lantai 1 untuk melakukan wawancara 4 mata dengan Alia, mendengar keributan besar di ruang guru. Ia membuka pintu belakang ruang guru dan melangkah masuk dengan hati-hati. Mengamati suasana yang kacau, ia mengerutkan dahi dengan ekspresi garang dan berjalan cepat mendekati punggung pria luar tersebut. Ada keributan besar apa di dalam ruang guru sampai berisik sekali? Anda, orang tua murid yang berdiri di sana. Sebesar apapun amarah Anda tidak boleh merusak fasilitas sekolah dan membuat keributan di sini. Berbalik sekarang juga, dan bicara dengan saya. Mendengar suara berwibawa itu, tubuh yang tadinya membelakanginya perlahan bergerak. Bima menarik tangannya yang baru saja menghapus air mata putrinya, lalu menoleh dengan wajah kaku. Perlahan ia memutar tubuhnya dan menatap tepat ke mata sang kepala sekolah yang mencoba menceramahinya. Bima menatap lawan, bicaranya lekat-lekat dengan pandangan berat dan tajam tanpa menjawab sepatah kata pun, berniat memberi pelajaran. Sang kepala sekolah malah terdiam begitu menatap, langsung wajah tegas bergaris keras milik pria tak dikenal itu. Kakinya, yang baru saja melangkah maju satu langkah untuk protes, membeku di lantai. Seluruh otot di tubuh kepala sekolah Wijaya mengeras seperti bongkahan batu dingin. Ia terlalu terkejut hingga tak bisa bernapas dengan benar, menelan ludahnya yang kering dengan susah payah hingga terdengar bunyi gluk. Wajahnya yang tadinya kemerahan dan berisi, dalam sekejap kehilangan seluruh darahnya. Kedua matanya bergetar hebat dan mulutnya ternganga lebar. Map dokumen, rapor siswa yang ia pegang erat-erat untuk meninjau status DO Alia, merosot dari genggamannya. Map berat itu terlepas dari tangannya yang berkeringat dingin dan jatuh ke lantai keramik dengan suara berdebum. Tumpukan kertas yang berat berserakan di lantai, berjatuhan dengan suara keras, hening. Kesunyian yang sangat tegang dan berat mendadak menekan seluruh ruang guru, seolah tak ada satupun tarikan napas yang terdengar. Dengan wajah pucat pasi, kepala sekolah Wijaya berlari ke depan dengan tergesa-gesa. Ia membungkuk sangat dalam hingga kepalanya hampir menyentuh sepatu bot kotor Bima, melengkungkan tubuhnya hingga 90 derajat. Bapak Ketua, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Anda yang sangat terhormat menyempatkan diri datang langsung ke tempat kumuh ini? Teriakan menggelegar dari kepala sekolah Wijaya, seketika membuat mata semua guru di dalam ruang guru melotot seolah mau copot, rahang mereka jatuh. Pak Darman, yang masih mencengkeram erat gagang telepon ekstensi untuk memanggil polisi, seketika kehilangan seluruh tenaga di kakinya. Sambil menjatuhkan gagang telepon ke lantai, tubuhnya merosot dan ia jatuh terduduk di atas lantai. Kepala sekolah Wijaya, yang panik tak tahu harus berbuat apa, menyatukan kedua tangannya yang gemetar di depan dengan penuh hormat. Semuanya, berdiri dari kursi kalian sekarang juga, dan beri hormat dengan sopan. Beliau adalah orang yang melunasi seluruh hutang yayasan sekolah kita yang bernilai ratusan miliar rupiah. Tanpa mengharapkan imbalan sepeser pun saat sekolah kita berada di ambang kebangkrutan yang tak tertolong. Beliau adalah donatur utama yang setiap tahun secara diam-diam menyumbangkan beasiswa besar untuk murid-murid kita, Bapak Bima Pangestu.
Berani-beraninya kalian berteriak kasar dan menunjuk-nunjuk di depan beliau. Kebenaran mengejutkan yang terungkap ini seolah menyiram ruang guru dengan air es, membuat suasananya menjadi lebih dingin. Bima menatap tajam ke arah pendidik tua yang membungkuk merendah di lantai itu dengan pandangan sedingin es. Saya tidak pernah tahu bahwa uang beasiswa yang saya sumbangkan dari hasil kerja keras yang jujur, ternyata malah menggemukkan perut para guru korup yang busuk ini. Sekolah suci yang seharusnya menjadi perisai bagi anak-anak, justru berubah menjadi neraka yang mencekik leher murid tak bersalah dan menghancurkan hidup mereka. Melihat lelucon mengerikan yang terjadi di ruang guru hari ini, saya rasa tidak pantas lagi satu perak pun dari uang sumbangan saya dipakai di sekolah ini. Kecaman Bima yang berat dan tajam menggetarkan kaca jendela ruang guru dengan hebat. Pada saat itu, Sekretaris Dimas yang mengenakan setelan jas, masuk diam-diam dari pintu belakang ruang guru membawa tas dokumen berat. Sekretaris Dimas berdiri tegap di samping Bima, lalu mengeluarkan laptop tipis dari tasnya. Dengan gerakan jari yang cepat, ia mencolokkan kabel konektor ke televisi besar yang tergantung di dinding ruang guru. Bapak Presdir, saya sudah menyelesaikan persiapan dan memulihkan secara sempurna semua barang bukti yang telah dihapus. Silakan lihat layarnya. Sekretaris Dimas menekan tombol eksekusi dengan kuat di keyboard. Video rekaman CCTV malam di dalam ruang guru yang berhasil dipulihkan 100% dari dalam pickup tadi menyala dengan sangat jernih di layar TV besar. Di dalam video itu, sosok Pak Darman yang berhati-hati seperti maling terekam dengan jelas. Adegan saat ia memaksa membuka brankas besi yang terkunci rapat menggunakan kunci master, lalu mencuri lembar soal matematika, diputar ulang. Disambung dengan rekaman di mana ia diam-diam masuk ke dalam ruang kelas yang gelap, membuka resleting tas, usang Alia, dan menyejalkan tumpukan kertas curian itu ke bagian paling dalam. Seluruh proses kejahatan yang keji itu terbongkar tanpa ada yang terlewat. Melihat adegan kejahatannya sendiri dengan mata kepalanya, Pak Darman, yang wajahnya kini memucat kelabu, melambaikan kedua tangannya dengan panik dan menyangkalnya. Bukan, itu bohong, video itu palsu, direkayasa dengan niat jahat, untuk menjebak saya. Saya tidak pernah sekalipun menyentuh lembar ujian itu. Kalian tidak boleh tertipu oleh video rekayasa yang tidak masuk akal itu. Pak Darman merangkak di lantai dengan menyedihkan, mencoba melarikan diri lewat pintu belakang ruang guru. Bima melangkah maju dan memblokir jalan pelarian itu dengan kuat layaknya batu raksasa. Ia mengambil tumpukan dokumen dari Sekretaris Dimas dan melemparkannya ke udara dengan kuat. Lembaran kertas berisi rincian transaksi dari rekening bodong yang dicetak dari flash disk, menari-nari di udara. Ratusan kertas putih berjatuhan berserakan di lantai ruang guru bagaikan salju. Di atas kertas-kertas yang jatuh itu, tertulis jelas nama orang tua Reza dan Nabila. Di sebelahnya, tertera dengan tinta merah menyala dan berukuran besar. Mutasi uang suap jutaan rupiah yang ditransfer secara rutin. Melihat langsung bukti transaksi kotor tersebut, para guru tak kuasa menahan keterkejutan mereka dan menundukkan kepala karena malu. Berani-beraninya mulut kotormu itu masih merangkai kebohongan licik sampai akhir. Masih mencoba membela diri dengan tak tahu malu di hadapan bukti yang begitu sempurna ini. Kau benar-benar binatang yang sudah kehilangan kemanusiaan. Hari ini akan kutunjukkan dengan sangat jelas apa akibatnya dari seorang pengecut dengan kekuasaan semu yang berani menuduh putri kesayanganku sebagai pencuri dan berusaha menghancurkan hidup murid yang tak berdosa. Akan kubuat kau menyesal dari dalam jiwamu. Bima mencengkeram erat ke jas Pak Darman yang bergetar ketakutan di lantai. Dengan tangannya yang besar, ia mengangkat tubuh pria itu bun-bun dengan ringan ke udara layaknya melempar secarik kertas ringan. Semua kejahatan menjijikan yang kau lakukan diam-diam dari belakang, sekarang akan naik ke meja pengadilan hukum yang mengerikan bersama dengan bukti-bukti yang sempurna ini. Hiduplah menderita sambil menyesali dosa-dosamu sampai ke tulang-tulang di lantai penjara yang paling dalam dan dingin. Itu adalah satu-satunya bentuk pendidikan yang tersisa untukmu. Kepala Sekolah Wijaya, dengan dahi yang berkerut dalam karena marah, mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Ia segera menelepon kantor polisi. Dengan suara tegas tanpa ragu, ini di ruang guru SMA Pelita Bangsa. Tolong kirim unit kemari sekarang juga. Saya sebagai penanggung jawab sekolah ini secara resmi melaporkan kejahatan, manipulasi bukti dan penerimaan suap yang menjijikkan dari seorang guru. Kami sudah mengamankan semua bukti video dan rincian transaksi keuangannya, jadi jangan buang waktu dan segera tangkap dia. Setelah menyelesaikan panggilan, Kepala Sekolah Wijaya meneriaki Pak Darman yang masih digantung di udara dan meronta-ronta di cengkeram kerahnya. Darman, orang berjiwa busuk sepertimu tidak pantas mengajar anak-anak sedetik pun. Mulai detik ini, kau dipecat secara tidak hormat dan jabatanku dicabut permanen dari sekolah. Aku akan memastikan kau dihukum seberat-beratnya karena telah mencoreng nama baik sekolah ini. Tak lama kemudian,
suara sirine mobil polisi yang bising dan tajam memenuhi halaman sekolah. Beberapa petugas bersenjata masuk ke dalam ruang guru lantai 2, dengan suara langkah kaki yang berat. Para polisi memelintir kedua tangan Pak Darman ke punggungnya saat ia terus meronta dan memohon ampun sambil menangis. Borgol besi perak yang dingin dikunci kuat di pergelangannya, melumpuhkannya dengan sempurna. Saudara Darman, Anda ditangkap darurat atas tuduhan pencurian, pemalsuan, dokumen, dan penerimaan suap. Anda berhak didampingi pengacara dan memiliki hak untuk diam. Suara tangisan memilukan dan rontaan Pak Darman bergema di lorong, semakin menjauh hingga akhirnya hilang sama sekali saat polisi menyeret penjahat itu keluar dari sekolah. Di tengah ruang guru yang berantakan dengan ratusan lembar kertas yang berserakan, Bima berdiri tegak. Bima berbalik ke arah Alia yang masih membeku dan belum bisa menenangkan detak jantungnya. Aura membunuh mengerikan yang baru saja ia pancarkan langsung sirna, digantikan oleh ekspresi yang sangat hangat, seraya ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Alia, maafkan ayah baru datang sekarang. Pasti kamu sangat ketakutan dan sendirian ya. Sekarang semua hal buruk sudah selesai, jadi jangan khawatir lagi. Dan kemarilah, peluk ayah. Tanpa ragu sedetik pun, Alia berlari dan menghambur ke pelukan ayahnya yang gagah dan hangat. Ia membenamkan wajah kecilnya dalam-dalam di dada werpek biru usang ayahnya yang berlumuran oli. Rasa malu dan ketakutan tidak adil yang ia tahan selama ini mencair, dan ia meneteskan air mata kelegaan. Bima, dengan tangannya yang kasar, membelai lembut punggung kecil dan rambut putrinya, memberikan penghiburan yang dalam tanpa kata. Bau pelumas mesin yang menyengat menyebar di ruang guru, namun aroma itu berubah menjadi wangi cinta yang paling aman dan paling hangat di dunia, memeluk erat ayah dan anak itu. Tepat 1 bulan telah berlalu sejak insiden itu. Pintu besi penjara yang berat terbuka, dan Pak Darman yang kini mengenakan seragam tahanan digiring oleh sipir menuju mobil tahanan. Kedua pergelangan tangan Pak Darman diborgol kuat dengan borgol perak dingin saat ia melangkah naik ke tangga mobil tahanan, lapas Cipinang. Pak Darman berteriak memprotes ke arah sipir, seolah ia adalah korban yang tak adil. Tolong lepas ini sekarang juga. Kenapa saya harus membusuk di penjara selama 10 tahun? Saya cuma menerima beberapa amplop sebagai tanda terima kasih dari orang tua murid. Mengganti sedikit nilai anak sekolah sama sekali bukan hal yang pantas mendapat hukuman seberat ini. Sipir mendorong punggung Pak Darman masuk dengan kuat dan menjawab dengan sangat dingin serta tegas. Diam dan masuk ke mobil sekarang. Kejahatan seorang guru yang seharusnya mendidik anak-anak dengan benar, tapi malah menerima suap, memanipulasi nilai, dan bahkan menyusup ke ruang guru untuk memalsukan bukti, guna menghancurkan hidup seorang murid tak bersalah, adalah kejahatan mengerikan, yang takkan pernah bisa diampuni oleh masyarakat. Kau akan menyadari betapa berat dan menakutkannya dosamu dari lantai penjara yang dingin. Pak Darman menundukkan kepalanya dalam-dalam dan jatuh terduduk di sudut gelap, mobil tahanan dengan nasib menyedihkan. Di waktu yang sama, di ruang Kepala Sekolah Wijaya sedang memimpin rapat staf guru darurat dengan ekspresi sangat ketat. Ia menggebrak meja dengan kuat dan mengeluarkan perintah dengan suara tegas. Mulai hari ini, seluruh guru korup yang secara rahasia bertransaksi uang dan berbagi uang suap dengan Pak Darman akan dipecat. Saya akan menuntut tindakan disipliner yang kuat ke Dinas Pendidikan, agar mereka tak pernah lagi bisa menginjakan kaki di dunia pendidikan. Selain itu, saya akan membatalkan dan mengenolkan semua nilai ujian dari Reza, Nabila, dan komplotannya yang menerima nilai sempurna dari evaluasi tugas dengan cara curang dan mendapat perlakuan khusus. Kita akan mencabut semua praktik busuk sampai ke akarnya dan memulai kembali di lingkungan pendidikan yang bersih dan murni. Ibu Reza membuka pintu ruang kepala sekolah, menangis dan memohon-mohon. Pak, kepala sekolah, kalau Bapak mengenolkan nilai Reza, bagaimana dia bisa masuk universitas top tahun depan? Saya salah karena sudah memberi uang suap, tapi tolong lihat masa depan anak saya, dan beri pengampunan sekali ini saja. Kepala Sekolah Wijaya dengan dingin menepis tangan Ibu Reza dan menjawab tegas. Ibu, kalian harus menebus dosa karena telah merampas hak siswa lain yang sudah belajar keras dengan keringat jujur menggunakan uang. Nilai yang dibangun dari uang haram bukanlah kemampuan asli anak Anda. Silakan keluar dari ruangan saya. Sekarang juga, begitulah, seluruh korupsi di sekolah dibersihkan hingga tuntas. Alia sepenuhnya terbebas dari tuduhan pencurian yang tidak adil, dan dengan bangga merebut kembali posisi peringkat 1 paralel, juara umum, piagam medali emas Olimpiade, Matematika Nasional juga kembali ke pelukan Alia dengan selamat. Teman-teman, sekelas berkumpul di meja Alia, dan meminta maaf dengan wajah menyesal. Alia, waktu itu kami cuma percaya kebohongan wali kelas dan salah paham mengira kamu pencuri, kami benar-benar minta maaf.
Pasti berat banget rasanya buat kamu, semoga kamu mau memaafkan kami. Alia tersenyum cerah dan menggenggam tangan teman-temannya dengan hangat. Aku, nggak apa-apa kok. Kebenaran sudah terungkap, jadi mari lupakan saja semua yang sudah berlalu. Selama sisa semester ganjil ini, ayo kita semua belajar keras dan buat banyak kenangan indah. Keesokan harinya, seperti biasa, Alia mengayuh sepeda ontelnya dengan penuh semangat, berangkat ke sekolah diiringi sinar mentari pagi. Waktu berlalu sangat cepat. Tak terasa 3 tahun masa SMA telah usai, dan pagi hari di hari wisuda pun tiba. Di depan ruang ganti pakaian di lantai 2 mansion, mewah Bima Pangestu yang megah, berbagai setelan jas pesanan khusus, tailor-made. Kelas atas senilai puluhan juta rupiah dipajang dengan sangat mewah. Sekretaris Dimas dengan suara lembut memilihkan dasi dan memberikan saran. Bapak Presdir, hari ini akhirnya acara wisuda kelulusan Nona Alia dari SMA. Saya secara khusus sudah menyiapkan jas-jas kualitas premium yang dibuat dengan sepenuh hati oleh pengrajin Italia. Bagaimana kalau hari ini Bapak mengenakan pakaian mewah dan elegan ini ke sekolah, dan menunjukkan kehebatan Bapak dengan bangga? Bima menyentuh dasi sutra yang berkilau di antara pakaian yang dipajang dan termenung. Namun, ia segera teringat pada wajah cantik Alia yang tersenyum cerah, padanya di sudut bengkel usang dulu. Dimas, baju-baju mahal dan mewah ini memang sangat bagus, tapi rasanya tidak cocok dengan tubuh kasarku. Alia pernah mengatakan hal yang sangat menyentuh. Padaku dulu, katanya, bau oli tipis dari ayah yang setiap hari berkeringat jujur, adalah bau yang paling disukainya di dunia. Katanya baju montir yang kotor oleh debu oli adalah medali terindah yang menunjukkan bahwa ayahnya telah hidup keras di dunia ini, dan dia memelukku erat-erat. Baginya, pakaian usang yang selama ini kupakai seumur hidupku jauh lebih membanggakan daripada jas mewah penuh kepalsuan. Bima menggeser jas-jas bernilai puluhan juta rupiah itu ke samping tanpa penyesalan. Dari bagian lemari pakaian terdalam, ia mengambil werpak biru, pudar dan usang yang sudah dipakainya bekerja setiap hari seumur hidupnya. Meskipun sudah lama dan warnanya memudar, semalam ia mencucinya dengan sangat bersih dan menyetrikanya hingga rapi. Bima mengikat erat tali sepatu bot kerjanya dan melangkah keluar gerbang dengan langkah ringan dan gembira. Di dalam aula utama sekolah yang dipenuhi lautan manusia, para orang tua yang mengenakan gaun mewah dan jas mahal memenuhi kursi penonton. Di atas panggung, Alia berdiri dengan sangat rapi dan anggun sebagai lulusan terbaik. Kepala Sekolah Wijaya, dengan senyum hangat yang tulus, menyerahkan piagam emas yang bersinar terang kepada Alia, lulusan terbaik, Alia Pangestu. Siswi ini memiliki perilaku yang sangat baik dan meraih prestasi akademik paling unggul selama 3 tahun, menjadi teladan bagi seluruh siswa, sehingga kami memberikan piagam penghargaan ini. Alia menerima piagam itu dengan kedua tangannya dengan penuh hormat dan menoleh ke arah barisan paling depan di kursi penonton. Di antara para orang tua yang memakai mantel bulu mewah dan jam tangan berlian berkilau, ada satu warna tak asing yang menarik matanya. Bima, mengenakan pakaian werpak mekanik biru yang disetrika rapi, tersenyum lebih cerah dari siapapun dan bertepuk tangan hingga telapak tangannya memerah. Dalam pandangan Alia yang jernih, hanya ada sosok besar dan kokoh sang ayah dalam werpak usangnya yang memenuhi seluruh dunianya. Saat acara wisuda hampir selesai, Kepala Sekolah Wijaya memegang mikrofon dengan kedua tangan dan berdiri di tengah panggung. Ia mulai memberikan pidato yang sangat khusyuk dan serius ke arah para hadirin, para orang tua murid yang kami hormati, serta anak-anakku para wisudawan yang kucintai. Melalui momen yang sangat bermakna ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih khusus kepada seseorang yang hadir di tengah kita. Meskipun penampilannya sederhana dengan pakaian kerja biasa, beliau adalah pendidik sejati yang telah menyelamatkan sekolah kita dari rawa-rawa korupsi dan keserakahan secara mutlak. Beliaulah yang tanpa syarat melunasi utang ratusan miliar rupiah saat yayasan kita nyaris bangkrut dan tutup bertahun-tahun yang lalu. Beliau yang setiap tahun diam-diam memberikan beasiswa besar kepada murid-murid kurang mampu adalah Bapak Ketua Bima Pangestu. Mari kita semua berdiri dan memberikan penghormatan mendalam kepada Bapak Ketua Bima Pangestu yang telah menunjukkan nilai kerja keras dan keadilan secara nyata dengan meneteskan keringat jujur dari tempat yang tidak terlihat. Panggilan yang menggelegar dari Kepala Sekolah Wijaya menggema di seluruh penjuru aula, seluruh siswa, seluruh staf pengajar, dan ratusan orang tua murid yang hadir serentak berdiri layaknya dikomandoi. Seakan sudah berjanji, semuanya memutar tubuh mereka menghadap ke barisan paling depan tempat Bima duduk dan ke arah Alia di atas panggung. Tepuk tangan standing ovation dan sorakan yang begitu dahsyat, yang seakan mampu merobohkan atap aula, mengalir deras layaknya air terjun. Di tengah tepuk tangan meriah bagaikan badai pasir itu, Alia mendekap erat piagam emas di dadanya.
Alia melompat turun dari tangga panggung dan berlari, secepat kilat ke arah Bima. Bima merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan menyambut putrinya yang berlari dengan hangat. Alia memeluk leher tebal Bima dengan kedua tangannya dan membenamkan tubuhnya di pelukan sang ayah. Ayahku tercinta, ayah sudah bekerja sangat keras. Berkat keringat kejujuran, ayah, aku bisa lulus dengan selamat hari ini. Hari ini, di seluruh dunia, werpak biru ayah adalah yang paling tampan dan membanggakan. Alia menghirup aroma oli mobil yang samar, namun familiar dari baju kerja biru, itu dengan perasaan nyaman. Tersenyum cerah seolah ia memiliki seluruh dunia. Bima menepuk-nepuk punggung putri yang bersandar di pelukannya dengan tangannya, yang kasar dan hangat. Aliaku yang cantik dan baik. Terima kasih karena telah tumbuh dengan jujur dan tidak pernah menyerah meskipun menghadapi ujian apapun. Bagi ayah, Alia adalah yang paling membanggakan dan paling ayah cintai lebih dari siapapun di dunia ini. Keduanya saling berpelukan erat, menyunggingkan senyum haru. Sinar mentari pagi yang menyilaukan turun membasahi mereka. Cerita yang memuaskan dan menyentuh, hati ini ditutup dengan tepuk tangan panjang yang mengiringi pemandangan hangat. Dua manusia yang berhasil mengatasi rintangan besar hanya dengan modal kejujuran dan cinta keluarga. Kisah yang disiapkan hari ini berakhir di sini. Bagaimana menurut Anda? Kita seringkali terlalu mudah menilai dan menakar nilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, pekerjaannya, atau mobil mewah yang ia kendarai. Namun, werpak usang dan berdebu milik sang ayah dalam kisah hari ini adalah medali yang paling bersinar terang dan paling indah di dunia, melebihi setelan jas mewah seharga puluhan juta rupiah manapun. Melihat kejatuhan menyedihkan dari seorang guru yang merendahkan, menginjak-injak kemiskinan orang lain, dan memenuhi keserakahannya sendiri, sekali lagi kita menyadari kebenaran agung tentang karma hukum sebab, akibat, bahwa mereka yang berbuat dosa pasti akan menerima hukuman, dan mereka yang hidup jujur pasti akan menerima berkat. Hari ini juga, saya memberikan rasa hormat yang mendalam dan tepuk tangan meriah kepada semua orang tua di dunia yang bekerja dalam diam, mengeluarkan keringat kasar di tempat yang tak terlihat demi keluarga mereka. Saya dengan tulus berdoa agar dunia ini menjadi tempat yang hangat, di mana tetesan keringat jujur yang Anda keluarkan selalu dihormati dengan indah. Jika Anda telah mendengarkan cerita ini sampai akhir, tolong tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih.